Selamat pagi, kawan-kawan sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara utama pada hari ini. Nah, saya akan memperkenalkan dulu siapakah tamu misterius kita pada hari ini. Nah, mari pertama saya akan tampilkan dulu ya fotonya beliau nih. Sebentar. Beliau sudah online bersama kita. Saya akan tampilkan. Ini dia. Selamat datang kepada Prof. Zainal Hasibuan. Selamat pagi, Prof. Zainal Hasibuan. Selamat pagi, Iya. Prof. Eko. Nah, Selamat pagi para guru yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai dari seluruh Indonesia. iya. Prof. Zainal Hasibuan ini seperti tertulis di situ, panggilan sayangnya adalah Prof. Ucok, ya. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu bisa panggil Prof. Ucok, Prof. Zainal Hasibuan. Beliau adalah guru besar informatik ilmu komputer dari Universitas Indonesia yang sekarang mengabdi di Universitas Dian Nuswantoro. Nah, beliau ini selain kakak saya, dia juga adalah pribadi yang luar biasa karena beliau pernah dan sampai sekarang masih menjabat sebagai wakil ketua harian anggota Dewan TIK Nasional, ya. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai ketua BSNP. Pasti para guru tidak pernah asing lagi dengan BSNP ya, Badan Standar Nasional Pendidikan. Beliau pernah menjadi ketua BSNP tahun 2014, 2016 dan 2016 sampai 2019. Beliau juga sekjen dan ketua umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer se-Indonesia sampai sekarang. Beliau juga ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia ya selama 5 tahun ya. Jadi luar biasa sekali tamu kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Prof. Ucok hari ini akan sharing dengan kita semua. Sebelumnya saya mau lapor Prof. Ucok nih ucapan selamat pagi dari seluruh Indonesia, Merauke, Karawang, guru-guru yang luar biasa yang selalu siap menimba ilmu bersama PGRI. Ya, baiklah, supaya kita bisa segera belajar, mendapatkan ilmu, mari kita siap-siap duduk yang tegak, melihat monitor dengan baik. Profesor Ucok, Profesor Zainal Hasibuan akan segera memberikan ilmunya kepada kita. Bagaimana Prof. Ucok, sudah siap? Oke. Iya, silakan Prof. Ucok. The stage is yours. Monggo. Oke. Bisa lihat slide-nya, Prof. Eko? Sudah kelihatan slide-nya. Baik. Selamat pagi sekali lagi kepada Prof. Eko, Prof. Yunifa, dan pengurus besar PGRI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada guru-guru dari seluruh Indonesia yang pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu walaupun dalam bentuk virtual. Mungkin 1-2 pernah kita ketemu di lain kesempatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Nah, saya akan memberikan materi mengenai mobile learning. Di sini saya tekankan untuk belajar di mana saja, belajar kapan saja, dan belajar bagaimana saja, anyhow. Nah, kita lihat di sini, oke. Pertama kita coba dalami dulu, maknai dulu mengapa mobile learning. Ya, jadi mobile learning ini datang bukan dalam keadaan yang vakum. Ada berbagai macam dorongan-dorongan. Nah, yang pertama itu suka tidak suka, mau tidak mau kita memasuki era digital. Ya, di mana teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, guru dan dosen, sini mohon maaf saya ikutkan juga dosen, itu bertanggung jawab untuk mempersiapkan, ya bagian dari yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi berikutnya, generasi Z, yang mana generasi Z ini adalah generasi yang natif ya di era digital tersebut.
Ya, jadi bisa dibayangkan kalau sekiranya kita yang lahir bukan di eranya, tapi mengajarkan nanti siswa-siswa yang dia itu tuh lahir di eranya. Nah, untuk itu harus kita benar-benar perhatikan dari berbagai macam aspek. Nah, oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukan atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Kalau tidak, kita termasuk nantinya yang tertinggal. Nah, apa permasalahannya? Kalau kita lihat sejauh ini, sebenarnya Indonesia itu penggunaan TIK-nya sangat tinggi. Ini slide-nya belum berubah kelihatannya, Prof. Eko. 5 detik, Pak. 5 detik. Oke, Ya. ya. Jadi kalau kita lihat khusus di Indonesia ini, kita sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi itu bukanlah sesuatu barang asing. Ya, dari tahun ke tahun belanja teknologi informasi dan komunikasi kita itu semakin besar dan semakin besar. Tapi sayangnya dari hasil penelitian pemanfaatannya yang produktif, ya, ini saya garis bawahi yang produktif justru malah menurun. Semakin canggih teknologinya itu, kita cenderung menggunakannya itu bukan untuk hal-hal yang produktif, tapi lebih ke arah yang konsumtif. Ya, bahkan ada porsi yang cukup besar ke arah negatif. Nah, lalu siapa yang paling bertanggung jawab untuk bisa menggunakan TIK ini sebaik mungkin? Ya, bayangan kita tentunya kalau di sekolah tentu guru dan dosen. Di rumah tentu orang tua. Kalau lingkungan tentu pemerintah. Nah, di sini kita perlu bersinergi agar semuanya itu bisa bermuara kepada penggunaan yang produktif dan positif. Nah, tambah lagi terakhir, kita sekarang berada di dalam situasi yang dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti kata Mas Menteri juga, bahwa kita harus beralih ke pembelajaran daring atau online learning. Nah, disinilah masuk yang dimaksud dengan mobile learning tersebut. Nah, satu lagi sebelum kita ke mobile learning-nya, dari hasil penelitian kita juga di 2011 sampai 2013, bahwa yang paling mengkhawatirkan sebenarnya dari perkembangan teknologi ini bukan hanya serangan fisikal maupun logical, tapi yang paling kita khawatirkan itu adalah serangan sosial dan kultural, ya, sosial dan budaya. Ya, kita khawatir nanti kita akan masih temukan orang Indonesia, tapi nilai-nilainya, budayanya itu sudah kayak orang asing. Nah, ini sesuatu hal yang sangat serius sebenarnya, dan saya selalu percaya solusinya itu di pendidikan. Nah, dengan mengimplementasikan Merdeka Belajar, ya, ini juga mobile learning berperan sangat sentral di situ. Seperti juga kemarin Mas Menteri mengatakan bahwa yang namanya Merdeka Belajar itu kebebasan kita menentukan cara pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan masing-masing. Jadi kalau masih menanyakan peraturan, menanyakan mesti gimana, itu sudah nggak merdeka lagi, kata beliau. Nah, saya garis bawahi betul begitu. Jadi dalam konteks begini nanti, kita sebenarnya mobile learning itu pun ada gradasinya, sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Nah, kemudian juga yang kedua, dengan Merdeka Belajar ini sudah tidak berlaku lagi yang namanya kebijakan, peraturan, arahan one size fits all, ya, satu untuk semua. Karena apa? Itu akan membunuh keberagaman kita. Kalau keberagaman kita dibunuh, ya berarti kita tidak menunjukkan lagi keunikan bangsa Indonesia ini. Nah, tetapi kita juga tidak menginginkan adanya suatu tindakan-tindakan atau kegiatan belajar mengajar yang tidak ada acuan. Nah, disitulah tetap kita memerlukan standar mutu. Jadi standar mutu itu yang kita sebut dengan alat ukur, bukan alat untuk mukul. Nah, ini juga perlu diartikan ya, dipahami betul bahwa yang namanya standar mutu itu adalah alat untuk mengukur apakah kita hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin. Ya, kalau tidak kita orang yang merugi. Nah, di samping itu juga
dengan acuan tersebut kita menjamin terlaksananya continuous quality improvement. Nah, di sisi lain, yang namanya mobile learning ini juga merupakan bagian dari suatu spektrum transformasi digital di sekolah terutama. Ya, jadi kalau kita lihat suka tidak suka juga mau tidak mau bahwa kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan itu suatu keniscayaan. Nah, kita sekarang ini berada di mana? Dari spektrum mulai dari 1.0 sampai 5.0, kita lebih kurang kalau menerapkan mobile learning itu baru di 3.0. Tidak apa-apa, karena memang kita harapkan kita yang penting sudah berpartisipasi ya dan merupakan bagian dari transformasi digital tersebut dalam rangka mengadaptasikan diri kita terhadap berbagai macam perubahan. Nah, lalu apa sih sebenarnya mobile learning tersebut? Singkatnya saja, mobile learning itu poin kedua, pendidikan termasuk juga di sini pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat komputer yang portable. Ya, portable itu artinya bisa dibawa-bawa, ya bisa ditenteng kemana-mana. Nah, apa itu? Ada namanya smartphone, ada namanya tablet komputer, ada laptop, ada podcast, ada kamera dan lain-lain. Ya, jadi intinya kita menggunakan alat-alat komputer yang portable dalam proses belajar mengajar kita, dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau kita lihat ke dalamnya, apa sih yang membentuk mobile learning? Itu pada dasarnya ada 3. Pertama, teknologi mobilenya sendiri. Kedua, di dalam teknologi itu ada aplikasi mobile. Yang ketiga, ada konten pembelajarannya. Tentunya kalau mau kita tambah, harus ada gurunya, harus ada siswanya, harus ada listriknya, dan sebagainya. Tapi yang utama 3 hal ini. Jadi di dalam mobile learning, kita harapkan ketiga ini tersedia sesuai dengan gradasinya, sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Nah, apa itu teknologi mobile? Mungkin para guru melihat gambar ini sudah tidak asing lagi, ya, bahwa ada gambar laptop, ada gambar podcast, ada gambar kamera, ada gambar tablet, ada gambar handphone, ya, dan seterusnya. Ini mohon maaf agak sedikit ada lag. Nah, artinya apa? Teknologi mobile itu sendiri ya sudah ada di lingkungan kita sehari-hari. Atau dengan kata lain, bukanlah sesuatu tanda kutip barang mewah, ya. Karena ini sudah merupakan sesuatu yang sehari-hari kita temui, bahkan kita gunakan, bahkan kalau kita ketinggalan teknologi ini di rumah, bisa jadi mau rapatkah itu mau kuliah, bisa jadi kita tunda hanya untuk menjemput kembali teknologi tersebut. Sebegitu mendarah dagingnya teknologi mobile itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Prof Ucok. Siap. Ini ada yang mau tanya nih ya. Ini kan sudah serba mobile semua ya. Tapi kok kebanyakan bantuan pemerintah masih aja PC. Bukannya mestinya kan yang dikasih ya laptop, tablet, begitu Prof. Gimana pendapat Prof? Ya, ini ini paradigma lama ini harus kita bongkar, Prof Eko. Ya. Ya, kita udah menjadi rahasia umum yang namanya proyek tahun ini itu sebenarnya sama dengan tahun sebelumnya, tinggal ditambah berapa persen. Jadi tidak ada kreativitas sama sekali di situ. Dan ini juga kita udah sering mengingatkan harusnya demand driven, bukan supply driven, Prof Eko. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini ya mendorong siapapun yang menjadi decision maker-nya mau beralih dari supply driven tadi ke demand driven. Mungkin di beberapa tempat masih memerlukan desktop, ya, tapi di tempat-tempat lain ya mobilitas itu, fleksibilitas itu jauh lebih penting, ya, sehingga yang lebih diharapkan itu ya laptop, tablet, handphone dan seterusnya. Kira-kira begitu, Prof. Iya, betul. Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Oke. Nah, kemudian dari teknologi
mobile tersebut, dia tidak bisa kita gunakan kecuali ada aplikasi di dalam teknologi tersebut. Nah, ini pun aplikasi yang ada di dalam teknologi mobile tersebut bukanlah barang asing bagi kita sama sekali. Ya, coba lihat aja handphonenya kita itu mungkin ada 40-an aplikasi di handphone kita itu. Tapi tanpa kita sadari, paling yang kita pakai 3 sampai 5 saja. Sementara kita membayar sampai 40 macam aplikasi, ya, dan kita nggak menggunakannya. Nah, apa saja aplikasi yang banyak didapatkan di dalam mobile teknologi tersebut? Antara lain Facebook, ya, WhatsApp, kemudian Instagram, YouTube seperti ini, ya, Google, berbagai web TikTok tuh, browser. TikTok yang penting, TikTok. TikTok. Nah, kalau melihat aplikasi ini semuanya memang bisa kita kategorikan sebagian besar sosial media dan menjadi juga bagian dari kehidupan kita masing-masing. Nah, kembali lagi nih, kalau kita mau melihat diri kita, berapa persen dari penggunaan sosial media ini nih yang sebenarnya berkontribusi untuk ke pendidikan, untuk pembelajaran. Nah, dari hasil penelitian kita, ya, ini masih jauh dari harapan. Nah, untuk itu juga pada kesempatan ini saya menghimbau para guru termasuk diri saya, ya, bagaimana kita merubah pendulum ini yang tadinya kita katakanlah bahasa sehari-harinya itu menggunakan sosial media ini berfoya-foya, ya, itu perlahan-lahan kita geser agar bisa kita gunakan untuk lebih produktif, ya. Walaupun nanti sebenarnya kita perlu channel-channel khusus begitu, tapi sudah mulai ada, misalnya kayak rumah belajar misalnya yang digagas oleh atau dikelola oleh Pustekom. Nah, mudah-mudahan kita bisa menuangkan atau menjadikan ini bagian dari kegiatan kita sehari-hari, menggeser penggunaan berbagai macam channel ini ke yang lebih produktif. Intinya seperti itu. Nah, kita lihat setelah kita punya teknologinya, kita punya aplikasinya, nggak ada yang aneh di situ. Nah, yang berikutnya nih, kita memerlukan konten pembelajaran digital atau biasanya ini kita sebut dengan bagian dari konten positif. Nah, kita mengharapkan bahwa konten-konten pembelajaran digital ini nih bisa mengimbangi konten-konten yang selama ini nih menggiring kita ke arah-arah yang tadi lebih banyak foya-foyanya, lebih banyak mudaratnya, bahkan banyak yang negatif juga ke arah yang positif. Nah, dengan dipaksanya kita beralih dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran online ini, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita melihat kembali, ya, bahan ajar kita, materi ajar kita, ya, mana yang harusnya segera bisa kita digitalisasikan. Kemudian perlahan-lahan kita tingkatkan mutunya, ya, ada interaksinya, ada animasinya, bahkan ada videonya dan sebagainya. Nah, berbagai macam sosial media atau berbagai macam channel di aplikasi tadi harusnya sudah kaya dengan konten-konten positif seperti ini. Jadi nggak bisa juga disalahkan selama ini kita lebih banyak menggunakan berbagai macam channel itu untuk mengakses konten-konten yang kurang produktif, ya, kurang berguna, ya, karena memang konten-konten positif kita boleh dikatakan masih sangat minim. Nah, ini juga kesempatan saya mengimbau para guru untuk mulai mengembangkan konten-konten positifnya. Saya yakin juga di sana sini sudah mulai banyak begitu, tapi kita jangan berhenti sampai di situ, kualitasnya terus kita tingkatkan, ya, terutama bagaimana bisa membangkitkan motivasi orang belajar mandiri, ya, bagaimana bisa membangkitkan motivasi orang belajar kreatif, inovatif, kolaboratif dan sebagainya. Tentunya tidak hanya sekedar memindahkan materi yang tradisional ke yang digital. Nah,
Jadi 3 hal tersebut Prof. Eko, Ya, yang namanya teknologi, aplikasi, konten, udah jelas inilah harusnya fokus kita. ya, Ya, ya. jadi kalau sekiranya mau melakukan intervensi, terutama ini pemerintah ya, kalau saya bilang, ya itulah sebenarnya yang perlu kita intervensikan, plus Ya, tentunya kompetensi guru-guru yang ya. seperti di berbagai macam kesempatan kita sudah bahas. Artinya Nah, seperti yang Mas Menteri katakan, berkreasi itu termasuk kreasi bikin konten ya, Prof ya. betul sekali Prof. Eko. Ya, Nah, yang lebih menarik lagi dengan jutaan guru, ribuan guru, ya, ratusan ribu guru ini, bayangkan dari Sabang sampai Merauke, bisa saja satu permasalahan, tapi karena lokal konteksnya berbeda-beda, Prof. Eko, ya, bisa saja cara menyampaikannya berbeda-beda, dan ya. ini merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilaikan harganya, begitu. Oke, Ya, oke. bahkan justru disitulah akan tumbuh juga yang namanya pendidikan karakter. Ya, misalnya kalau kita ngajar matematik sama orang Batak, mungkin berbeda sama orang Sunda misalnya. Nah, tapi tujuannya sama, yaitu bagaimana supaya pemahaman tentang matematik itu bisa meningkat. Nah, jadi ada berbagai macam miskonsepsi, Prof. Eko, ya, Ya, kesalahpahaman tentang mobile learning ini. Ada yang mengatakan teknologinya mesti canggih, padahal enggak. ya. HP kita pun, nah ini juga keunikan di Indonesia, yang namanya secondary market atau second hand, bahkan third hand smartphone itu tuh banyak di pasaran dengan harga yang sangat murah, Murah ya. tapi masih produktif dan bisa dipakai. Ya, kemudian aplikasi canggihnya juga katakannya berbayar. Boleh dikatakan nggak ada yang berbayar. Kita hanya membayar membeli pulsanya saja. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan seperti Mas Menteri juga sinyalir ya untuk bandwidth ke sekolah-sekolah pendidikan ini ada perlakuan khusus gitu, Prof. Eko. Ya, ya, ya. 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 Nah, juga dikatakan bahwa guru dan siswanya harus pandai IT. Aduh, ini juga nggak benar. Bahkan anak yang siswanya ini yang natif di digital ini, era digital ini, dia bangun aja, lahir aja dia sudah melihat ibunya, yang kata Prof. Eko itu, ibunya langsung selfie, dia udah tahu tuh, wah ini udah bagian dari kehidupannya sehari-hari nanti begitu ya. Ya, ya, Nah, ya. jadi tidak ada pesannya di sini, Prof. Eko, Ya. tidak ada alasan sama sekali bahwa kita tidak bisa memulai mobile learning, ya, Oke. apalagi untuk mensikapi musibah COVID ini. Ya, Nah, ya. ya, Oke, sebelum terus Prof, saya mau tanya ya, teman-teman sebelum mendengarkan lanjutannya. Tolong siap. teman-teman kami berdua diberitahu, Anda sekarang dari rumah ketika mendengarkan YouTube ini menggunakan apa? Apakah menggunakan komputer desktop, menggunakan handphone, menggunakan tablet, atau menggunakan apa? Nah, supaya saya dengan Prof Ucok bisa tahu mobile device apa yang Anda pergunakan. Jadi tolong kami di-sharingkan apakah Anda pakai PC, desktop, komputer meja, atau pakai handphone, atau mungkin pakai tablet, atau mungkin pakai handphonenya suami, atau pakai tabletnya anak kita. Nah, tolong kita di-sharingkan. Silakan lanjut, Prof. Ucok. Baik. Jadi setelah kita lihat tadi berbagai macam komponen dari mobile learning dan juga kita pahami bahwa ada beberapa salah paham tentang mobile learning itu, ya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menggunakan mobile learning ini ya untuk yang jelas untuk di COVID-19 ini sebagai pengganti kita pembelajaran tradisional. Nah, untuk itu memang ada yang mesti kita pahami ya. Yang pertama, semuanya tahu bahwa ada yang namanya sinkronus, ada asinkronus. Kalau kita letakkan materi kita di Facebook itu asinkronus, ya. Nah, sehingga ya mengenai jadwal ini pun mesti berubah, Prof. Eko. Saya Ya, ya. temukan di beberapa kampus ya dengan online learning ini dia mengatakan nanti kita jam 10 tetap masuk. Masuknya itu di mana? Ya. Jadi Masuk.
Ya, jadi seolah-olah eh, seperti kelas tradisional, tidak. Jadwal pelaksanaan pemberian materi fleksibel, yang penting teratur. Ya, Ya. misalnya kalau kita di perguruan tinggi ada 16 minggu, materi kita posting per minggu setiap hari Senin atau hari Selasa. Jamnya terserah jam berapa, kapan enaknya saja, anytime istilahnya. Kemudian juga durasi pengumpulan tugas tidak perlu singkat seperti di kelas. Ini kita ada tugas individu dikumpulkan begitu jam kuliah habis atau jam pelajaran habis. Tidak, ya kita kasih tugas. Nah, tentunya tugas apa yang memerlukan waktu yang cukup relatif bisa si anak-anak mengerjakan atau siswa kita mengerjakan, ya. Kemudian ada sesi diskusi dengan media mainstream yang bisa diakses semua. Nah, katakanlah kita waktu menggunakan YouTube begini, Prof. Eko, Ya. nggak bisa diskusi, paling Ya. satu arah, melihat Ya. komentar semuanya. Nah, kita bisa ya reinforce dengan WhatsApp misalnya, membuat grup, ya. Jadi grup yang selama ini kita join itu ada puluhan itu, Ya. ya adalah di situ grup untuk pembelajaran begitu. Nah, di situ kita bisa diskusi dan sebagainya. Ya, dan tidak harus menggunakan e-learning yang berbayar. Ya, karena yang namanya rumah belajar, ya berbagai macam sumber-sumber pembelajaran yang lain itu gratis. Nggak Gratis. ada yang kalau mau berbayar ya mungkin itu pakai kebijakan, tapi sebagian besar yang namanya sekarang ini terbuka sama sekali. Nah, itu tips singkat, ya mungkin ada lagi beberapa di antaranya bagaimana kita memulai dengan mobile learning ini. Nah, misalnya saya mulai nih ngasih contoh, kita sering menggunakan Google, tapi ada fitur di Google itu tuh yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan penerapan mobile learning ini yang disebut dengan Google Form, ya, di mana di Google Form itu fleksibilitasnya sangat tinggi, bisa untuk mengumpulkan dokumentasi belajar yang di rumah, ya misalnya ada tugas-tugas penulisan project, ya ada tugas-tugas collaborative learning yang digital dan sebagainya, itu bisa dinaikkan ke Google Form gratis, ya. Nah, di sini pun juga orang nggak memikirkan mengenai security dan sebagainya, karena yang kita bahas itu adalah materi-materi pembelajaran, bukan sesuatu yang rahasia. Kemudian juga bisa digunakan untuk survei, barusan kayak Prof. Eko tadi secara nggak langsung menanyakan, ya Anda dari rumah akses pakai apa, itu survei. Karena dengan demikian nanti kita melihat distribusinya dan kita tahu nanti perlakuan apa yang lebih cocok untuk suatu teknologi. Ya, bisa untuk quiz online, bisa untuk presensi. Jadi ada beberapa sosial media yang kita gunakan selama ini, Prof. Eko, belum kita pikirkan untuk bisa digunakan dalam pembelajaran. Kita hanya take it for granted untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Nah, yang kedua, yang juga banyak kita gunakan browser. Ya, ini juga banyak browser-browser, apakah itu Chrome, ya, berbagai macam browser, ya. Dan di sini juga kita bisa membuat blog-blog, materi belajar bisa diupload di dalamnya. Ya, kemudian Google Form dan Google Sheet juga bisa diakses via browser. Ya, Google Docs juga bisa digunakan sebagai alternatif, ya. Blog bisa menggunakan berbagai macam hal. Ya, jadi ini pun juga tanpa kita sadari, ya kita pertama sudah memperbanyak konten positif, Prof. Eko. Yang kedua, kita sebenarnya juga sudah menyediakan niche namanya ekosistem dari generasi Z tersebut, yang mana mereka itu tuh memang harus hidup di era digital, di lingkungan digital begitu, Prof. Eko, supaya di zamannya nanti mereka dewasa, mereka itu tuh bisa survive, bisa bersaing, ya, kemudian bisa juga menjawab berbagai macam tantangan di zamannya dia. Bukan zaman saya lagi yang jelas begitu. Nah, begitu juga misalnya kita sering menggunakan Facebook. Wah, ini mungkin dan Instagram. Ini hampir setiap hari itu bisa 2-3 kali kita ngecek, kita mengupdate status, ya, dan sebagainya.
Nah, kenapa nggak kita pikirkan ada porsi tertentu di dalamnya itu yang kita gunakan untuk pembelajaran, Ya, ya. Apalagi sebagian siswa kita itu sangat suka, ya, dari hasil survei kita itu termasuk yang nomor 3 bahkan sekarang nomor 2 pengguna Facebook terbesar di dunia. Kenapa kita nggak menggunakan potensi yang besar ini terlebih dahulu, ya, sebelum kita memikirkan yang lain-lain, agar ada porsi tertentu kita geser ke materi-materi pembelajaran. ya, Ya, misalnya di dalam Facebook kita bisa meletakkan video-video kita di situ, ya, sehingga semua siswa bisa melihat, bisa berkomentar, ya, dan bisa berinteraksi juga sesama mereka maupun sesama guru. ya. Nah, sehingga yang selama ini kita mungkin di dalam Facebook itu kita hanya upload foto-foto yang narsis, kasih like foto-foto yang kita sukai, say hi kepada teman-teman, mulai ada porsi kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, Ya, Prof. Ucok, siap. ada cerita lucu mengenai Facebook nih ceritanya. Jadi Oke, guru-guru yang zaman kita dulu ngajar, sekarang ngajar anak-anak zaman sekarang nih ceritanya. Jadi oke, setelah liburan panjang mereka masuk ke sekolah. Terus di hari pertama gurunya bilang begini, ya adik-adikku sekalian, hari ini masing-masing akan maju ke depan kelas 5 menit menceritakan kemarin liburan kemana saja. Nah, zaman kita dulu oke. kan biasa ya, zaman kita dulu ya. Ya, Terus setengah dari kelas itu protes ke ibunya. Bu, ngapain sih buang-buang waktu? Udah, ibu jadi follower saya aja, lihat kan bisa tahu saya ngapain. Gitu ceritanya Pak Ucok. dan Jadi, bisa ngasih komentar di kelas ya, sehingga ah, kelas itu diskusi jadinya. iya, apa yang Betul. dilihat, bukan menceritakan ngapain gitu kan. Iya, Nah, ceritanya iya. begitu. Ada satu pertanyaan dari guru. Guru-guru PGR ini banyak yang suka membuat blog. Mereka blogger banyak kan. Apakah membuat blog itu juga sama dengan kontribusi pengetahuan yang Prof. Ucok katakan tadi? Oh, sangat sekali Prof. Eko. Ya, Ya, jadi blogger itu, cuman kan kita kadang karena kesibukan yang lain-lain jarang kita update gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi siswa, nah ini ya, dari sisi siswanya ini bahwa preferensinya mereka, kesukaannya mereka itu kan lebih ke arah yang sifatnya sosial media seperti Instagram, ya, Facebook, dan sebagainya. Nah, mungkin bisa kita integrasikan Prof. Eko, di ya. dalam Facebook-nya dia kasih link ke blognya, begitu Prof. Eko. Oh, bagus juga tuh ya, bagus juga. Iya, Ya, 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 ya. Oke, jadi misalnya kan banyak blogger yang suka kalau sharing kalau kuliner gitu ya. Jadi dia betul. kasih lihat makanannya, ayo ini makanan apa dari daerah mana, provinsi mana, ibu kotanya apa, gitu kan langsung belajar. Betul. Oke. Ya, 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 Jadi, nangkep, nangkep. nah, dari situ kan berkembang kreativitas tadi Prof. Eko, Ya, dan yang lebih penting lagi, kreativitasnya itu tuh membumi Prof. Eko. ya, 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 tidak ngawang-ngawang. Kita nggak ya, ngambil contoh di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Ini benar-benar lokal konteks. Nah, inilah yang kita coba terjemahkan apa yang dimaksudkan dengan perkataan Mas Menteri itu, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. ya, Nah, tanpa kita sadari juga di situ Prof. Eko, dengan kreativitas-kreativitas ini nanti akan muncul inovasi-inovasi. Itu udah pasti, ya, ya, ya. ya. Karena terekspos dia dengan sesuatu yang menarik, ya tidak stres. Ya gimana kalau kita belajar itu tuh stres, kita mengajar itu stres, pastilah jangankan inovasi, kreativitas saja nggak muncul begitu, Ya, ya, ya. ya, 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 ya. Mungkin saya masih ingat itu, kalau saya nggak suka dengan mata pelajaran itu, saya malah bisa menantang biarin mau dikasih F juga sebodoh, saya pikir begitu gitu. Ya, ya, Ya ya, karena mematikan kreativitas, ya ya, apalagi mau berpikir inovatif begitu. ya, 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 ya. Nah, oke Prof. Eko, kita lanjut. Ya, Ini juga media chatting, coba nih WhatsApp. Ya, ini WhatsApp ini luar biasa Prof. Eko. ya, Tanpa izin kita pun kita bisa dimasukkan orang gitu ke dalam grup. ya, ya, ya. Nanti kalau kita keluar dari grupnya dimasukin lagi begitu. Nah, ini makanya saya salah satu punya 2 handphone itu karena grup WhatsApp saya itu mungkin udah ada seratusan gitu Prof. Ya, Eko. ya, ya.
Mereka Apakah terbaca semuanya? Tidak. ya, Apakah saya obligate atau saya harus membacanya? Ya tidak, ya, begitu. Saya akan ya. membaca misalnya grup-grup Aptikom, grup-grup dosen-dosen, paling begitu aja. Yang relevan Kalau dengan kita ya, relevan dengan kita ya. betul, kalaupun yang lainnya itu supaya kelihatannya, karena kalau kita keluar pasti dimasukin lagi oleh teman kita. Paling kita browsing cepat saja. Kalau pertama ada yang mengucapkan happy birthday, udah Ya. langsung kita copy paste, posting, udah, Ya. wah tetap kita eksis. Saya Ada belum yang ya. meninggal, Saya belum ada pernah yang lihat meninggal. saya belum pernah lihat ada WA yang ngomongin integral, Pak Ucok. Ah, Gimana cara kita matematika tapi belajar dari WA itu pasti bisa kan ya kalau menarik pasti gitu. bisa, Prof Eko, sangat bisa. Ya, Apalagi dia bisa share dokumen di situ kan. ya, Kalaupun nggak bisa share dokumen, dia foto rumus-rumus integral diferensial itu, ya. ya dia share ke teman-teman, ke siswa-siswanya. Aduh, pasti to certain degree ya, pasti akan memberikan solusi. Begitulah, Prof Iya, Eko. iya. Contohnya, Nah, contohnya COVID sekarang. Banyak ahli-ahli yang cerita kita bingung, tapi kemudian ada ahli yang bahasanya enak kita mengerti. Kan sama sebenarnya kan? betul, Prof Eko. Iya, iya, Ya itu kan ada satu tuh yang menceritakan matematik dalam COVID atau COVID dalam matematik itu yang dari Jepang itu orang Indonesia itu kan. iya, Saya waduh selama ini kita belajar persamaan di apa aljabar linier ini nggak ngerti kita. Dia cuman nggak sampai 5 menit menerangkan bagaimana distribusi COVID, apa kaitannya itu dengan aljabar linier, langsung paham kita. Nah, ini kan luar biasa dan itu viral ya dan kita bacanya melalui WhatsApp ya. Kenapa hal-hal yang seperti ini nggak kita dorong? Dan saya yakin guru-guru kita ini, Bro Beko, iya. ya sangat kreatif, sangat-sangat kreatif. Ya, cuman memang selama ini nih kreativitasnya itu tuh masih apa kebanyakan di bawah alam sadar begitu karena lingkungan. Mereka mesti membuat laporan apa pembelajaran. Mereka lebih bagus apa RPS-nya Prof Eko daripada Ya, mengajarnya. iya. Administratif Mohon ya, maaf ini ibu administratif. guru, bapak guru ya. Ya, beberapa kali kalau PGRI ulang tahun selalu kita sampaikan ke pemerintah, mohon beban administratif guru itu dikurangi agar guru bisa meluangkan banyak waktu untuk mengajar. Iya, Prof. Eko. Saya pernah ke salah satu PAUD aja, gitu ya. Siswanya, anak-anaknya itu berkeliaran, nggak ketawa kemana-mana. Guru-gurunya itu kumpul lagi menyusun kurikulum 2013 untuk PAUD, Prof. Eko. Saya tanya ini ngapain buat kurikulum? Udah berapa lama? Udah 3 minggu. Ini anak-anak diajarin apa? Saya bilang. Ya ini udah dituntut kita Prof. Katanya. Waduh, saya Iya, bilang ya iya, Allah. iya, iya, Jadi iya. memang mereka lebih takut. Nah, mungkin di sinilah saya sukanya dengan istilahnya Mas Menteri ya. Merdeka belajar dan kampus merdeka atau sekolah merdeka itu. Ini memang harus dimerdekakan yang kalau sudah seperti ini begitu. Iya, iya, iya. Mendingan kita lihat akhirnya saja nanti kalau ada yang jelek dipenalti itu. Iya. Siapakah sekolahnya, gurunya dan sebagainya begitu. Jangan-jangan kita terjajah sama pikiran kita sendiri. Ya, itu dia Prof Eko. Karena apa lingkungan memaksa kita menjajah diri kita sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nanti kalau Oke, enggak ya jadi ada yang lapor YouTube langsung dimatiin nih. Silakan Prof. Ucok. ya, kemudian juga dari WhatsApp kita pindah ke media streaming video, ada TikTok, YouTube. Saya sendiri nggak menggunakan ini semuanya, Prof Eko, tapi Ya, ya tingkat penggunaan berbagai macam sosial media kita ini luar biasa tinggi. Nah, cuman itu tadi dari hasil penelitiannya kita masih banyak yang sifatnya itu kalau dibilang tidak negatif ya tidak produktif, Prof Eko, gitu oh, ya. Nah, itu tadi simpelnya itu tuh nggak ada tuh orang yang membahas mengenai integral misalnya ya, gitu ya. Nggak ada itu orang yang membahas mengenai apa diagram Venn ya, misalnya dalam berbagai macam ya. video streaming Dan ini ternyata ataupun dan dalam konteks IT tidak harus seluruh guru matematika itu jago integral, tapi cukup beberapa guru yang jago integral tapi sharing, benar ya, Prof? betul sekali Prof Eko. Jadi
ini juga kalau di dalam masalah bangsanya, ini mempercepat leveraging kualitas pendidikan kita, Prof. Eko. Ya, 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 ya. Karena ya kita memang dilahirkan itu kemampuan kita nggak sama begitu, tapi kebetulan profesi kita sama-sama guru matematik. Ya, nah yang pintar ini berbagi dia. Ya, di samping dia mendapatkan pahalanya karena ilmu yang diajarkan bermanfaat, Prof. Eko, gitu ya. Dan dia juga semakin terkenal. Jadi self marketing, ya ini mungkin yang waktu kita ke MIT dulu, kenapa MIT mau membagi-bagikan mata kuliahnya yang canggih-canggih itu terbuka dan gratis? Karena di balik itu dengan tanpa mengeluarkan biaya mereka tuh sudah mempromosikan MIT begitu. Nah, begitu juga nanti dengan ada guru yang pintar matematik, ya banyak materinya dipakai, pastilah yang namanya undangan, pembicara, narasumber dan sebagainya, namanya itu akan masuk di dalam radar, Prof. Eko. Ya, misalnya salah satu buku saya metodologi penelitian, saya taruh di Google, banyak di-download orang. Pertama kemana-mana saya pergi, orang cium tangan saya karena terima kasih Prof, saya pakai bukunya gitu ya. Nah, baru dari situ melapor. Nah, yang kedua, kalau ada acara-acara metodologi penelitian, workshop dan sebagainya, saya diundang menjadi salah satu narasumber gitu, Prof. Eko. Jadi berbagi tadi, resource sharing tadi, sesuatu keniscayaan juga yang harus kita tumbuh kembangkan, Prof. Eko. Jadi kepala sekolah sebenarnya tidak usah khawatir kalau guru-gurunya dia yang hebat-hebat sharing juga ke tempat lain. Kadang-kadang kepala sekolah khawatir, wah nanti sekolah kita nggak ada yang daftar ke tempat lain, orang kamu juga ngajar di tempat lain. Nah itu gimana tuh Prof. Ucok? Justru dengan banyaknya karya-karya guru-gurunya itu digunakan oleh sekolah-sekolah lain, oleh guru-guru lain, inilah yang menyebabkan sekolah itu ratingnya tinggi, Prof. Eko. Betul, Ya, betul. kalau di perguruan tinggi itu ya yang namanya ranking of higher education institution itu, ya itu dilihat seberapa tenar dosen-dosennya, seberapa banyak dia menjalin kerjasama, ya baik yang terdokumentasi dalam bentuk formal maupun tidak. Jadi akan ada nanti muncul misalnya Prof. Eko nih buat suatu materi, ada nama Prof. Eko di situ, Prof. Eko Indrajit, sekolah XYZ di kota Surabaya misalnya. Orang akan melihat, wah ini sekolah ini nih materinya beredar di mana-mana. Pastilah dia lebih baik daripada sekolah saya gitu. Kenapa? Saya nggak punya seperti itu. Nah, pola berpikir seperti ini yang mesti kita robah, Prof. Eko. Begitu. Jadi memang agak susah ini. Kita di satu sisi dikatakan masyarakat yang mau berbagi gitu, tapi dalam ilmu pengetahuan kita itu sendiri. Kita ambil. Tapi kalau gosip dibagi langsung. Kalau Iya. Jadi nah kita mesti kerja keras di situ, Prof. Eko. Momen-momen seperti ini ya momen yang sangat strategis kita untuk menyampaikannya. Saya teringat di awal tahun 2000, Prof. Eko, di UI itu, waktu kita pertama kali mengenalkan e-learning, itu kan materinya dinaikkan ke LMS. Dan pastilah harusnya bisa diakses oleh mahasiswa. Dan mahasiswa pastilah mendownload. Itu saya itu, ada beberapa dosen nunjuk hidung saya nih, Prof. Ya. Lu belum lahir aja gue udah ngajar, gue buat materinya ini setengah mati. Sekarang lu mau bagi-bagi nih materi gue begitu aja katanya. Ya ampun, saya bilang gitu ya. Iya. Nah, akhirnya saya intip materinya, ternyata materinya itu contekan dari berbagai macam sumber, Prof. Eko. Makanya dia nggak mau berbagi. Iya. Bayangkan kalau kita nggak mau berbagi seperti ini, nggak ada nih event seperti ini ya, Prof. Eko. Iya, betul. Terima kasih, Prof. Ya, lanjut, Prof. Lanjut. Ya, kemudian juga, nah ini tidak hanya video, ya, tidak hanya gambar, mungkin itu katakanlah terlalu berat atau di daerah-daerah terpencil mungkin bandwidth-nya masih relatif lemah gitu ya. Kita bisa pindahkan juga ke suara atau audio, Prof. Eko, yang lebih ringan. Yang paling ringan tentunya teks. Artinya apa? Di sini kita itu bisa menyebarkan konten-konten itu sampai ke pelosok-pelosok. Cuman, nah tentunya kalau yang jauh
dari bandwidth yang kuat, janganlah mengharapkan video dulu. Tapi di sisi lain, disinilah kita mengharapkan ada intervensi dari pemerintah, daerah-daerah mana yang mesti kita sambungkan bandwidth-nya atau yang kita sebut itu last mile, ya, ke sekolah-sekolah, ke puskesmas, ke kecamatan dan sebagainya. Itu perlu karena kalau itu diharapkan dari swasta, ya jelas return of investment-nya itu tuh boleh dikatakan nggak akan bakalan tercapai, Prof. Eko. Ya. Ya. Nah, Ya, ini ya. juga mungkin dulu kita udah melakukan ICT Pura pemetaan itu, Prof. Eko ya. Ya. Udah punya petanya, jadi gampang sekali Pemda-Pemda, pusat pun. Kalau mau intervensi, dia udah tahu nih, daerah ini saya pasang BTS, daerah ini saya pasang fiber optik, daerah ini saya pasang satelit. Wah, selesai udah gitu. Ya, ya. Ini ada lucu nih komentar dari Ibu Nidawati ya. Ibu Nidawati ini guru PAUD kayaknya. Dia bilang, tantangan kami sebagai guru TK, sebagai guru PAUD pakai IT ini, kalau kita tampilin kayak Zoom atau telekonferensi itu, semua anak-anak pengen ngomong. Jadi rame banget pasti katanya. Karena anak kecil kan senengannya ngomong katanya gitu. Nah, saya gimana tuh Bro Ujo? Ya kalau sekiranya Zoom atau Google Meet, Google Meet itu memang dalam rangkuman kemampuan kita membiayainya, Prof. Eko, justru semua anak itu mau ngomong itu bagus begitu, ya karena semuanya ingin menyampaikan, mengekspresikan. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru ya mendiligenin. Oh, oke. Tadi siapa tuh yang ngomongnya ini? Coba ulangin lagi misalnya gitu. Oke, kemudian ini kok nggak ngomong malahan, kok semuanya ngomong. Wah, jadi justru di situ terbuka anak-anak ya mengeluarkan ekspresinya ya sehingga nanti kita di perguruan tinggi begitu kita ngajar ada yang bertanya nggak? Semuanya nunduk gitu, Prof. Eko ya. Nggak ada yang bertanya begitu. Nah, jadi karena dari kecil udah dilarang mereka untuk bicara begitu. Ya anak kecil itu tuh bicara gitu. Oke. Nah, jadi bahkan untuk menggambar pun kalau di PAUD itu kalau kita lihat kan masih kayak kita dulu juga, Prof. Eko. Bahwa kalau menggambar, ayo kita gambar ada gunung dua, ada sawah dan sebagainya. Berbeda kalau di Amerika itu oke, anak-anak ayo gambar. Wah, semuanya sibuk gambar masing-masing. Kemudian sibuk masing-masing menempel ke dinding ya, menempelkannya ke dinding dan mereka menceritakan apa yang mereka gambarkan begitu. Nah, saya berkali-kali menyampaikan itu, Prof. Eko, tapi ya kembali lagi tadi nanti pengawasnya, penilainya, peniliknya menilai bukan yang seperti itu gitu. Jadi memang guru ini nih ya bukan hanya PAUD tadi sampai ke bahkan ke perguruan tinggi itu harus kita transformasinya ini nggak ringan gitu. Nah, satu lagi nih kan rumah belajar, Prof. Eko, ini juga kan udah berapa puluh tahun ini, udah berapa belas tahun dibangun ini rumah belajar ya. Pustekom itu punya resources yang banyak sekali, belum lagi yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya ini kayak kelas maya, jejak Bali ya, ini banyak sekali. Dan bahkan juga yang tahu dari sini juga bisa mengenerate revenue gitu tanpa harus minta bayaran kepada si penggunanya. Nah, inilah bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang artinya kita sebagai pendidik harus membangun ekosistem ini seoptimal mungkin agar guru-guru ya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan karena yang diajarkan itu adalah generasi Z yang berbeda nature-nya, native-nya dengan kita gitu, Prof. Eko. Nah, ya, jadi dari berbagai macam, mungkin masih banyak lagi channel-channel sosial media maupun yang sifatnya web, blog dan sebagainya. Yang penting di sini kita bisa mensinergikan satu dengan yang lain. Karena misalnya kalau video YouTube itu nggak interaktif, interaktifnya kita lengkapi di WhatsApp, ya. Begitu juga misalnya di Facebook kita bisa upload dengan relatif murah dan ringan, ya video-video ringan tentang pembelajaran materi yang mau kita ajarkan, ya dan sebagainya. Nah,
Jadi berbagai macam channel ini bisa kita gunakan, ya namanya penggunaan multiple channels yang sesuai dengan lingkungan kita, Prof. Eko. Ya. Jangan kita berada di daerah 3T misalnya, Hmm. kita mau pakai Zoom, aduh ini bisa, Ya, atau ya, kita mau pakai video call, jangan, ya, ya, ya. ya. Tapi bukan berarti bahwa mereka akan selamanya seperti itu, tidak. Nah inilah yang bagi si perencana apakah itu bandwidth sama segala macam, ada prioritas-prioritas nantinya. Tapi kita tidak harus menunggu semuanya itu mapan, ya semuanya itu tuh establish, Ya. baru kita jalan. Ya. Atau dengan kata lain, dengan apa adanya saat ini nih, ya kita yang ada di lingkungan kita ini, kita udah bisa menerapkan mobile learning. Kalau Ya, tidak ya. 100%, 75%. Kalau nggak Ya. 75%, 50%. Yang penting kita bergerak terus, Prof. Eko. Artinya Prof. Ucok, 2.291 guru yang sekarang sedang menyaksikan acara kita, mereka semua pasti bisa kan pakai mobile learning. Orang sekarang bisa ikut kita. Betul kan? Betul. Kalau sekiranya yang 2000-an ini, Prof. Eko, Ya. ya menjadi agents of change, ya, menjadi faktor yang berubah di lingkungannya, saya yakin itu grafiknya itu tuh akan eksponensial, Prof. Eko. Ya. Jadi memang selesai COVID ini tidak situasi pasti berubah gitulah, Prof. Eko. Dan saya yakin ketertinggalan kita dari berbagai macam aspek itu akan cepat kita kejar. Jadi contohnya seperti poin di sini. Sampai saat ini, Prof. Eko, dari hasil penelitian, dari APJI pun atau dari berbagai macam kajian, kita itu rata-rata menggunakan gadget ini, ya mobile teknologi ini 4 sampai 6 jam, Prof. Eko. Sehari ya? Ada sampai 10 jam begitu ya. Ya, makanya sampai di rumah pun kumpul sama keluarga, kita sibuk masing-masing dengan gadgetnya kita. Nah, kalau kita telisik lebih dalam lagi, ngapain kita? Ya update status, chatting ketawa-ketawa sendiri. Saya udah berapa mahasiswa saya tuh di UI saya keluarkan dari kelas saya, karena lagi saya ngajar dia ketawa-ketawa sendiri. Taunya dia lagi chatting di WhatsApp-nya, chatting di Facebook-nya. Nah, bayangkan Prof. Eko, dari 2000-an guru yang menonton kita saat ini nih, bisa dia menjadi agen perubahan. Dari 6 jam tersebut, 1 sampai 2 jam kita gunakan untuk belajar, Prof. Eko. Wah, itu luar biasa, ya, luar biasa. Ya, perlahan-lahan nanti mudah-mudahan akan tumbuh yang namanya suatu kebutuhan belajar itu. Seperti kita kebutuhan makan. Kalau lapar kan kita harus makan. Ini kalau kita nggak belajar itu rasanya kita bodoh gitu, Prof. Eko. Rasanya aneh gitu ya kalau nggak belajar ya. Ya. Iya, ini sekarang udah 2.363. Ini tidak ada alasan untuk tidak bisa pakai mobile learning. Buktinya Anda sekarang bisa. Saya masih ingat satu lagi, Prof. Ucok. Dulu kalau nggak salah, waktu Twitter baru pertama kali keluar yang cuma 144 huruf itu kan sering ada yang namanya cool tweet kan, kuliah Twitter. Itu kuliah pakai Twitter, jadi ada nomornya 1, 2 per kalimat. Betul. Itu saya masih ingat itu. Iya, makanya kreativitas akan macam-macam. Nanti dia buat episode 1, episode 2, ya, dan itu secara nggak sengaja membentuk suatu struktur tertentu di dalam kognitif si pembelajar maupun yang mengajar. Nah, yang penting lagi ini, Prof. Eko, di slide ini, dengan mobile learning ini, secara bangsa, ya, nation, competitiveness, daya saing bangsa itu, kita itu tuh sudah melakukan percepatan untuk meningkatkan literasi digital kita yang disampaikan materinya kemarin oleh kalau nggak salah Prof. Suhono ya itu ya. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan literasi teknologi nggak ada lagi itu yang namanya gaptek ya. Jadi anak-anak di generasi Z ini nanti Prof. Eko, katakanlah ada generasi baru teknologi, dia udah nggak takut itu untuk ngoprak-ngaprik ya, dia udah langsung secara alamiah, oke, saya mesti cari switch-nya kayak kita dulu belajar komputer nih, mana nih switch on and off-nya. Kalau kita membuka misalnya Word dulu, misalnya ya Word processing, bagaimana membuka file, bagaimana menutup file, ya. Kemudian bahkan kita nggak tahu nih mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil. Akan datang otomatis itu. Nah, makanya yang seperti itu nggak perlu masuk dalam kurikulum, Prof. Eko. Gitu.
Ini nyindir atau pendapat atau rekomendasi? Jadi, nah, makanya ini kita belajar dari yang lalu-lalu begitu ya. Kita nggak perlu ngajarin anak-anak kita generasi Z ini belajar pakai internet, jangan gitu, diketawain malahan kita gitu ya. Ya, ya, Jangan ya. diajarin dia memakai Facebook, jangan. Malah saya banyak bertanya sama anak saya gitu lebih ini. Ya, Biarilah diledekin begitu ya. ya, 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 Nah, ya. dan sayang waktu kita di kelas kalau mengajarin yang seperti itu. Nah, Oke. ya. Nah, di berikutnya ini Prof. Eko, ini Ya, sebenarnya saya ingin menggugah kita semua, para guru, ya, bahwa kita ini nih bangsa yang sangat unik, ya. Tidak ada saya lihat di dunia ini nih yang bisa menyamai keunikan bangsa Indonesia ini. Apa yang membuat kita unik itu? Kita pertama secara geografis adalah negara kepulauan. Nggak ada negara yang punya pulau sebanyak Indonesia ini. Dan kemudian juga kita sebagai suatu bangsa, negara yang paling banyak suku bangsanya. Tidak hanya etnis, ada lagi sub etnis, ada lagi sub etnis. Ya, kalau di Eropa itu sudah menjadi suatu bangsa-bangsa tersendiri, bangsa Belanda, Jerman dan sebagainya, Prof. Eko. Ini ya, kita bangsa Indonesia. Dan yang menarik lagi, ya, kita itu tuh adaptif. Poin kedua itu, Prof. Eko. ya. Ada sesuatu yang baru, kita itu cepat itu menangkapnya, cepat itu menggunakannya. Ya, Sayangnya, ya, yang kita gunakan itu tidak selamanya ke arah yang tadi produktif ya, dan positif, ya, begitu. ya, Nah, ya. intinya di situ adalah pendidikan. Ya, jadi kita itu sehingga poin ketiga itu opportunity di Indonesia ini nih, saya jadi masih ingat terus terngiang-ngiang di telinga saya, Prof. Eko katakan, kita ini kalau nggak menjadi leader, udah kita akan menjadi follower, bahkan kita menjadi tamu di negara kita sendiri gitu. Karena di negara lain opportunity mungkin sudah hilang, sudah habis. Orang akan berbondong-bondong ke negara kita. Nah, mobile learning ini, Prof. Eko, Ya, ini mungkin 1, 2, 3 langkah dari 1000 langkah yang mesti kita harus mulai, ya, begitu. ya, Ya. ya, ya, ya. Jadi bagaimana kita yang adaptif tadi, karena jumlah ponsel saja ini di Ya, sini ini Prof. Eko, mungkin kita ya. sudah tahu semuanya, lebih banyak dari penduduk Indonesia. Indonesia. Satu orang punya lebih dari satu HP. Betul gitu. Nah, kenapa nggak yang satu itu kita dedikasikan untuk pembelajaran saja begitu kan? Ya. Nah, jadi Ya, penggunaan sekarang yang punya 2 3 HP itu yang satu untuk urusan rumah, satu untuk urusan pekerjaan. Gak ada untuk urusan belajar. Ya, 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 ya. ya. Oke. Nah, jadi luar biasa sebenarnya bangsa kita ini. Saya senang sekali nih berada di depan guru-guru ya, yang selama ini kita di belakang layar aja bersama Dirjen Guru membuat standar kompetensi guru dan sebagainya, Prof. Eko ini Ya, langsung bisa berhadapan dengan guru-guru. Nah, kita juga sebenarnya di dalam mobile learning ini seperti saya sampaikan tadi, ini ibarat 1000 langkah, kita mulai langkah pertama, kedua, ketiganya, Prof. Eko. ya, ya, Yang ya, penting kita move on, kita ya, bergerak. ya, Nah, di sini saya gambarkan, semua kita bicara mengenai revolusi industri 4.0. Tapi masih jarang yang bisa menerjemahkannya ke dalam kehidupan sehari-hari kita tuh, kita mesti ngapain emangnya begitu. ya, Ya, akibatnya kan ini berhenti di seminar-seminar saja gitu ya, di ya, conference dan sebagainya. Nah, mobile learning, penerapan mobile learning ini Prof. Eko, itu tuh bagian dari aktivitas kita dalam beradaptasi di era revolusi industri 4.0 ini. ya, Nah, di dalam konteks spektrum pembelajaran, ini yang kita sebut ya transformasi digital di bidang pendidikan, mulai dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran yang smart. Ya, mudah-mudahan kita bisa secepat mungkin beradaptasi di mobile learning ini dan juga secepat mungkin kita akan menyongsong ubiquitous learning, smart learning yang pernah kita bahas sebelumnya itu, Prof. Eko. ya, 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 Ya. ya, Nah, terakhir slide saya, Prof. Eko. Jadi ya, mobile learning ini suatu keniscayaan ya, sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi udah nggak bisa kita ngelak nih.
Jadi kalau ada katakan nanti, wah saya kalau nggak lihat siswa saya secara langsung, Ya. namanya belajar itu saya yakin nggak akan benar katanya. Aduh, ini orang-orang seperti ini nih perlu kita bawa berdiskusi siang malam ini nanti Prof. Eko gitu ya. Ya. Nah, Kalau nggak kemudian lihat dia kalau nggak melihat wajah siswanya ketakutan, nggak puas. nggak puas, betul. Aduh, saya tadi mau milih kata-kata itu Prof. Eko. Jadi kita itu sebenarnya, ya saya nih kadang-kadang merasa memang penindas begitu. Di kelas itu, saya itu sering di luar Prof. Beda Prof sekarang dengan dulu. Dulu itu kalau Prof masuk ke kelas itu perut kita udah mules katanya. Berarti begitu zolimnya saya dulu gitu Prof. Eko begitu ya. Nah, jadi udah harus berubah kita. Pak Prof Ucok kan dulu di BSNP ya. Mungkin istilah pengawas harus kita ubah juga ya. Kalau pengawas kan kata dasarnya awas gitu. Awas ya kalau kayak gini gitu kan ya. Aduh, Prof. Eko jadinya kita ngomong yang pahit-pahit aja nih Prof. Eko ya. Iya. Setiap kali saya ke daerah, setiap kali saya berinteraksi dengan guru segala macam, ya yang dia takuti itu dua. Satu, asesor, ya Prof. Eko. Dua, pengawas. Nah, jadi hal itu menghilangkan hal yang esensi dan substantif dia sebagai guru gitu Prof. Eko. Padahal mestinya yang dia takut adalah kalau siswanya nggak jadi pinter. Iya. Oke, ini kita tanpa menyalahi sejarah Prof. Eko ya, saya kasih contoh. Ya, kurikulum 2013. Jelas-jelas di situ untuk SMA itu tuh ada 3 frame A, B, C. Ya Prof. Eko ya. Yang C itu tuh sebenarnya lokal konteks, bebas. Tapi selalu saja diminta contoh dari pusat. Nah, kalau udah minta contoh dari pusat Prof. Eko, pastilah itu yang diterapkan. Padahal contoh itu tuh gak cocok untuk lingkungan itu gitu Prof. Eko. Nah, tapi pengawas maupun asesor nantinya itu menganggap itu yang benar begitu. Nah, jadi sedih sekali. Bahkan ada analogi yang ini analogi ya. Jadi ibarat lagi ikut lomba lari 100 meter nih Prof. Ucok ya. Seret si Budi juara 1 nih. Juara 1 dapat piala paling cepat larinya. Terus didatangi asesor. Mohon maaf, cara kamu lari salah, cara kamu start salah, cara kamu semuanya salah. Nah, terus dia ikutin cara-cara yang disuruh itu. Akhirnya nggak menang ikut lomba lagi. Kita suka salah membedakan antara mana yang tujuan, mana yang cara mencapai tujuan. Ya, saya rasa standar itu kan cara mencapai tujuan. Kurikulum itu adalah cara mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Iya, terima kasih Prof. Ucok. Sebenarnya kan kita tidak ngomongin masalah, tapi kita belajar dari pengalaman yang sudah ada. Coba seandainya kata-kata pengawas kita ganti dengan pembantu, mungkin secara psikologis beda kita ya. Pendamping misalnya Prof. Dia mendampingi kita, pembantu dia membantu kita. Itu kayak lebih tensinya lebih turun gitu ya. Kayak asesor di luar negeri kan peer review kan, artinya dia saling dua sekolah saling melihat, tiga sekolah saling melihat, saling belajar kan begitu yang saya peer tahu. Review. Ini asesor kan assessing jadinya kan, wah dia menilai begitu kan. Jadi dekat-dekat ke assassination gitu Prof. Eko. Oke. Ya, sip Pak Ucok. Ya, ini pasti Prof. Ucok pengen tarik napas dulu karena sudah begitu banyak yang di-sharing. Nah, teman-teman sekalian, Prof. Ucok dan saya akan melihat Anda ingin bertanya apa. Karena kita masih punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Anda ingin bertanya apa? Tolong pertanyaannya di-chattingkan. Saya dan Prof. Ucok akan melihat pertanyaan itu. Dan sambil bertanya, Anda akan diiringi oleh lagu Nusantaraku. Silakan bertanya di chatting, saya dan Prof. Ucok akan melihatnya dan kami akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini. Saya stop ya share-nya Prof. Eko. Siap.
manis budi lemah lembut perangai. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka Merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya, semua rahmat Tuhan yang Maha Esa. mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, sebagainya. Ya gagah tampang, cantik molek tiada bandingnya. Tiada Baiklah teman-teman, nah, lagunya saya potong, mohon maaf karena pertanyaannya banyak. Oke, Prof. Ucok, pertanyaannya ada 3 yang saya pilihkan. Yang pertama adalah bagaimana caranya, mungkinkah mengajarkan akhlak, ya, kan ada berakhlak mulia lewat mobile learning, itu yang pertama. Kedua, bagaimana mengajarkan mobile learning untuk anak-anak SD. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara ngajarin mobile learning sementara peraturan di sekolah siswa tidak boleh bawa HP. Silakan Bro Ucok dijawab. Oke, mungkin yang pertama tadi menarik ya. Ini juga sering menjadi ruang tembak bagi orang-orang tertentu. Seolah-olah dengan teknologi ini akan menghilangkan kemampuan mengajar mengenai budi pekerti, akhlak, ya dan sebagainya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, Prof. Eko, Ya. bahwa yang namanya akhlak itu bukanlah hafalan, ya. Nah, ini juga ibu guru, ya dan lain-lain. Pelajaran akhlak itu bukanlah pelajaran, bukanlah hafalan, tapi keteladanan, ya. Ya. Nah, keteladanan begini kita dengan mudah mengambil konten-konten positif, katakanlah seperti video, animasi, gitu, Prof. Eko ya. Ya. Bagaimana kita mesti menghormati orang tua, menyayangi yang seumur kita, ya dan sebagainya. Kemudian juga kita menunjukkan budaya kita gotong royong itu seperti apa, tolong menolong itu seperti apa, ya. Itu semuanya bisa kita buat cerita-cerita pendek, baik clipping-clipping video yang sudah ada, Prof. Eko, Ya. maupun ya kita buat dia dalam bentuk animasi. Nah, tentunya tidak semua guru bisa membuat animasi. Nah, disinilah kita harapkan industri konten digital kita tumbuh, Prof. Eko. Ya, jadi akan banyak konten-konten positif yang menunjukkan keteladanan. Jadi yang namanya pendidikan karakter itu, Prof. Eko, bukan buku pelajaran, bukan hafalan. Pendidikan karakter itu adalah keteladanan. Nah, melalui mobile learning ini, keteladanan itu bisa kita contohkan tadi dengan berbagai macam video-video pendek, ya, kemudian animasi-animasi yang menarik, lucu, ya, ringan, ya dan sebagainya, ataupun dalam bentuk cerita-cerita anekdot, ya, folklore, mungkin folklore itu cerita rakyat, ya dan sebagainya. Itu semuanya itu mengandung akhlak yang luar biasa. Dan akhlaknya itu tuh akhlak bangsa Indonesia, Bro. Kayak dulu kakek kita sering cerita ke kita kan ya waktu kita kecil ya. Betul. Saya masih ingat mulai dari kakek saya, ibu saya, itu kalau saya lagi mijit kakinya, Prof. Eko, itu tuh saya sampai nggak terasa capek mijitnya karena cerita. Oh, ya. Berarti itu akal-akalan kakeknya itu. Biar dipijitin kakinya ya. Iya, tapi menarik sekali ceritanya itu yang sampai kita udah tua begini pun nggak lupa pesan-pesannya. Nah, itulah yang namanya akhlak. Jadi ini juga mohon maaf sekali kepada guru-guru agama ini terutama ya yang namanya
akhlak itu tuh adalah keteladanan. Dan dengan mobile learning ini nih, kita bisa memberikan contoh-contoh teladan yang baik itu seperti apa, dan undang siswa kita untuk mengomentarinya bisa melalui channel lain misalnya gitu, Prof. Eko. Ya, buktinya Nah, orang-orang tua yang suka ngelihat WA suka tiba-tiba menangis sendiri karena terharu gitu ya. Itu kan betul, berarti efektif sebenarnya pesan-pesan lewat mobile learning itu kalau bagi betul, pembelajar itu betul, bisa efektif kalau kontennya kita buat dengan baik ya. betul. Nggak usah pun video. Kadang ada cerita ya di WhatsApp itu, Prof. Eko, Ya, kita nangis membacanya begitu. Padahal kita nggak tahu gambarnya kayak apa, videonya seperti apa begitu. Jadi itulah yang namanya membangkitkan, menumbuhkan akhlak yang baik begitu, Prof. Eko. ya, Pelajaran ya, budi pekerti kita. ya, ya, Nah, ya. kemudian yang kedua mengenai mobile learning diterapkan di SD. Nah, ini juga gradasinya harus kita pahami betul. Anak SD memang lebih banyak belajarnya daripada anak TK. Tapi tetap mereka itu tuh bermain, Hmm. ya. Bermain mereka yang lebih dominan. Nah, ini juga tidak mudah untuk merubahnya. Rasanya orang tua pun ikut bangga kalau anaknya baru kelas 1 SD itu udah pandai berhitung sampai 100 kali 1000 gitu ya. Ya, Membacanya cepat. Padahal bukan itu yang dilihat begitu. ya, Ya, karena masih panjang jalannya ya. belajar yang seperti itu gitu. Artinya Yang kan penting bisa juga kalau anak SD itu misalnya gini, anak kelas 1. Dia megang handphone ibunya, terus gurunya bilang, ayo potret benda-benda di sekeliling kamu yang punya warna beda-beda. Warna biru, merah, hijau, kuning. Terus mereka lari-lari, motret. Boleh kan Prof. Ujok ya? boleh sebenarnya. Nah, menarik nih contohnya Prof. Eko ini. Ya, Waktu dia melakukan itu, dia belum mengenal matematik, Prof. Eko. ya, ya. Tapi nanti di umurnya SMP, SMA, yang Prof. Eko sampaikan tadi namanya teori himpunan, Prof. Eko. Ya. Oke. Nah, kemudian dia bisa mengklasifikasikan mana yang warna merah, kuning, Ya, dan ya. sebagainya. Dan kita nggak memakai istilah klasifikasi, Ya. kita nggak memakai istilah Hot. himpunan, gitu. Higher order thinking skill. Betul gitu. Nah, Ya. waduh, saya waktu di Ya. BSMP itu yang membuat soal-soal matematik dan sebagainya itu kan dari kawan-kawan dari berbagai perguruan tinggi terkenal, Prof. Eko. Itu Ya. saya bilang nggak ada nih kata-kata seperti ini. Masa SD sudah di ada istilah produktivitas, nah, misalnya kayak gitu. Jadi Ya, ya, ya. nah inilah yang kita sebut dengan gradasi tadi. Ya. Nah, bayangkan Prof. Eko dengan mobile learning ini ya yang bisa membuat seperti itu mungkin nggak banyak begitu Prof. Eko. Tapi ada 1-2 saja yang bisa itu snowball efeknya menyebar kemana-mana itu cepat gitu Prof. Eko. Ya, guru yang tadinya mungkin nggak bisa membuat konten begitu melihat ada konten yang bagus sekali di baliknya tuh banyak pesan ya, tapi di gradasinya anak SD ini nggak perlu disampaikan dulu yang tinggi-tinggi begitu, pasti dengan senang dia akan menggunakan itu, Prof. Eko. Kenapa mesti gengsi begitu? Karena itu memang materi yang bagus gitu. Ya. Itulah intinya. Jadi nggak ada alasan mobile learning itu tidak bisa diterapkan di anak SD. Yang penting gradasinya disesuaikan dengan anak SD tersebut. Jangan pula disuruh anak SD itu tuh browsing mengenai pertumbuhan COVID mulai dari awalnya masuk. Kan gawat kita kayak gitu kan. Atau disuruh cari berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, dan berapa yang terpapar. Jangan gitu. Aduh. Oke. Nah, mengenai HP yang dilarang di sekolah. Ini juga Prof. Eko, ini sama aja misalnya motivasinya itu kita nonton TV nih. Di TV itu tuh ada gambar porno ya, yang kita hancurkan itu tuh TV-nya Prof. Eko. Jadi kita hancurkan TV-nya. Padahal itu kan yang jadi masalah kontennya. Ya janganlah dibuka konten yang negatif tadi begitu. Dan kasihlah alternatif konten positif. Kenapa anak-anak ke sekolah dilarang pakai handphone? Ya, karena mereka itu lagi belajar, gurunya mengajar membosankan, mereka lebih suka main-main HP. Ya, jangankan anak SD, SMP, SMA, Prof. Eko, anak di perguruan tinggi,
Di UI nih saya kasih tahu nih, mahasiswa saya itu Ya. hampir setiap semester 3 sampai 5 orang saya usir keluar, dan kebetulan sudah saya tetapkan di dalam silabusnya di awal, bagi yang bicara selagi saya mengajar langsung saya kasih nilai E, ya. Nah, tentu tidak langsung saya lihat dulu dia, saya lakukan body language, tetap juga ada yang sudah saya pandang ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Lirik-lirik dia ke bawah mejanya, taunya kalau kita lihat dia lagi buka Facebooknya Prof Eko begitu. Ya. Dia lagi buka chattingannya gitu. Udah, saya keluarkan, kasih E. Ya. Tapi Tuhan aja pemaaf, saya juga pemaaf. Dengan catatan, saya suruh orang tuanya datang Prof Eko. Ini di UI ini. Nah, pernah saya kena batunya. Yang datang itu ternyata teman saya sendiri Prof Eko. Tapi sampai saat ini, sampai saya udah tidak di UI lagi, tidak ada yang marah sama sekali. Iya. Bahkan sampai sekarang ini ada orang tua yang setiap Lebaran itu telepon saya mengucapkan selamat hari raya karena dia ingat anaknya itu diselamatkan. Ya. Jadi saya sebenarnya pengalaman saya dengan cara sekarang COVID ini kita streaming, kemudian Prof Ucok bicara di mana pakai handphone di kelas. Jadi sebenarnya menggunakan IT dalam pembelajaran itu bukan hanya masalah teknologi, tapi ada seninya ya Prof ya. Betul. Ada seninya. Bagaimana seorang guru menjadi arsitek pembelajaran tadi. Betul. Ya, jadi bukan pokoknya kalau belum tentu semuanya punya internet keren, cepat, terus langsung bisa terjadi proses pembelajaran. Saya rasa tidak demikian. Ya. Luar biasa sekali saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Tidak terasa udah 10.50, kita sudah lewat 5 menit. Di jadwal tulisannya jam 11, tapi memang kita sebenarnya 10.45 berakhir karena kita harus mempersiapkan untuk channel berikutnya. Jadi guru-guru juga tadi dari pagi sudah mengikuti terus, mungkin ingin istirahat sebentar, meluruskan kaki ya, ke toilet untuk nanti mengikuti pembelajaran berikutnya pada pukul 11:30 ya, kalau nggak salah ya, 11:30. Prof Ucok, Prof Zainal Hasibuan, saya tidak tahu harus bicara apa, tapi terima kasih banyak untuk sharingnya kepada seluruh guru-guru seluruh tanah air, gitu ya. Dan terima kasih juga bahwa saya yakin Prof Ucok kemarin Bu Unifa sudah bicara sama saya bahwa Prof Ucok, Prof Suhono, Prof Marsudi, Prof Komar itu akan kami libatkan terus untuk bisa membantu guru-guru se-Indonesia. Kita mulai dari yang hari ini aja dulu Prof Ucok ya. Yang 2.500 guru ini dan atau guru yang sudah mendaftar ke tempat kita 10 ribuan lebih untuk menjadi agent of change yang akan mempengaruhi jutaan guru yang ada di Indonesia. Nah, kan kalau bolak-balik kita selalu bilang subscribe, like, share. Nah, untuk guru tuh yang penting sama, share. Tidak usah takut untuk share apa yang Anda miliki. Ya, karena dengan cara share, saya dulu punya pepatah Prof Ucok, katanya cara paling menabung yang paling mudah itu dengan cara membagi Prof Ucok. Katanya begitu. Dengan cara makin banyak kita bagi, makin banyak kita mendapatkan sesuatu. Betul. Kita mendapatkan teman, kita mendapatkan apresiasi, kita mendapatkan doa dari orang yang kita bagi. Betul. Ya, kita mendapatkan energi positif dari orang yang senang mendapatkan sesuatu dari kita. Ya, jangankan kita kadang-kadang universitas nomor 1 di dunia, nomor 2 di dunia, nomor 5 di dunia. Semuanya membagi apa yang disampaikan dosen-dosen dan gurunya secara gratis ke seluruh dunia. Karena yang Prof Ucok katakan justru itu bukan mengurangi nilai dari yang memberikan, tapi justru meningkatkan nilai dari si gurunya, kepala sekolahnya, ya, daerahnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Anda sudah memegang handphone sekarang? Jangan lupa, bagilah apa yang Anda miliki. Dan cara bagi paling mudah apa? Ya, channel YouTube ini Anda sharingkan ke teman-teman Anda yang belum menontonnya. Sharingkan ini semua. Visit PB-PGRI channelnya. Ya, PB-PGRI, subscribe, like, dan share. Prof Ucok, terima kasih banyak Prof Ucok. Baju PGRI-nya cukup kan? Mantap. Oh, mantap nih, lihat nih, bisa pas begitu. Nggak tahu nih siapa yang ngukurnya nih, pas sekali. Itu bagian dari big data, Prof Ucok. Big data kita kumpulkan, langsung kita ukur, dan kita kirimkan. Prof Ucok mungkin ingin menyapa yang terakhir untuk guru-guru kita sebelum kita mengakhiri acara ini. Silakan, Prof Ucok. Ya, terima kasih Prof Eko.
Ya, sebelumnya tentunya saya minta maaf kepada para guru kalau apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang berkenan. Itu yang pertama. Ya, tidak ada maksud apa-apa di balik itu semuanya. Yang perlu kita baca di sini bagaimana kita bisa sama-sama maju ya sesuai dengan porsinya kita dalam rangka menyongsong masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kemudian yang kedua, jangan pernah menunda berbuat sesuatu. Ya, jadi kalau sekiranya yang sudah menerapkan mobile learning bahkan lebih canggih dari itu, terus tingkatkan. Tapi yang belum menggunakan, ya selesai acara ini nih, udah mulai gunakan. Kalau nggak tahu mulainya dari mana, tanya kepada teman-teman yang lebih dahulu tahu. Ya, mulailah dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu, ya bangun percaya dirinya dan belajar dari situ untuk terus memperbaiki. Nah, yang ketiga, tentunya kita juga ingin ya, terutama guru ya kita ini semuanya sangat-sangat bertanggung jawab terhadap nasib generasi berikutnya. Nah, untuk itu marilah kita melihat apa yang kita lakukan ini nih dari sudut pandang objek yang kita layani tersebut, yaitu siswa kita, generasi penerus itu. Ya, jangan dilihat dari sudut pandangnya kita. Saya mungkin dulu sukanya begini begitu segala macam, tapi kok saya coba terapkan itu, resistensi ke generasi berikutnya ini luar biasa. Nah, kita ambil positifnya, yang kalau selama ini, kalau dari hasil kajian yang saya lakukan, saya khawatir sekali bahwa yang kita lakukan terhadap generasi berikut ini lebih banyak salahnya daripada benarnya, Prof. Eko gitu. Jadi ayo kita sama-sama merubah pendulum ya dari yang negatif ini ke positif, yang dari konsumtif ke produktif, ya, yang darinya kita egoisme ke berbagi, ya mudah-mudahan kita bisa karena bersama. Mungkin itu Prof. Eko. Yang Sampai terakhir, Prof. ketemu Ucok, di lain kesempatan. Yang terakhir, Prof. Ucok silakan menyapa guru-guru dan sekolah-sekolah Prof. Ucok dari SD sampai SMA. Silakan. SD mana, SMP mana, SMA mana. Silakan disapa kepala sekolah dan guru-guru. Aduh, luar biasa. Jadi mudah-mudahan masih ada nih ya. Saya kebetulan TK nggak mengikuti ya. Jadi saya termasuk anak yang bandel di umur-umur 5-6 tahun itu saya nggak ikut TK. Ya, kemudian SD saya itu SD 11 Pekanbaru. Ya, SD 11 Pekanbaru Riau. Kemudian saya lanjut ke SMP 4 Pekanbaru juga, Prof. Eko. Ya, Riau. Nah, SMA saya pindah ke Bukit Tinggi. SMA saya itu SMA 1 Bukit Tinggi. Karena pada waktu itu SMA 1 Bukit Tinggi termasuk yang terbaik di Sumatera. Dan saya sendiri nggak tahu, cuman saya punya teman akrab ngajak untuk pergi ke Bukit Tinggi mencari sekolah yang bagus. Karena apa? Di Pekanbaru itu kita kelihatannya kalau terus begitu nih nggak jadi orang nih, ceritanya begitu gitu ya. Nah, itu semuanya pertemanan. Nah, kebetulan saya di situ berkiprah, saya melanjutkan ke SMA 1 tahun di Amerika sebagai pertukaran pelajar. Itu Prof. Eko. Jadi kalau ada... Kalau nggak salah waktu di Amerika 1 tahun belajar, ketemu tante saya ya? Ya, benar. Ya, ya karena kita satu korps ya di American Field Service itu, Prof. Eko. Betul, dunia ini kecil. Nah, jadi kalau ada guru-guru saya yang dari SD, SMP, SMA, ya mungkin guru-guru saya udah pada pensiun, tapi yang mengajar di sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi, percayalah bahwa sekolah yang Bapak Ibu ajarkan itu bisa maju. Ya, bisa lebih maju dari yang sekarang ini nih. Karena apa? Yang penting kita punya kawan yang punya pengalaman, mau berbagi, punya konten yang mau berbagi, ya sehingga tidak ada alasan kita itu tuh nggak bisa mencari cara untuk belajar. Mungkin itu, Prof. Eko. Berarti SD 11 Pekanbaru ya? Betul ya tadi ya? Betul, betul. Baiklah, saya tutup dengan ucapan selamat kepada khususnya sekolah SD Negeri 11 Pekanbaru.
Yang pasti Anda sudah berhasil melahirkan seorang profesor. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Profesor Zainal Hasibuan, Prof. Ucok. Sampai berjumpa jam 11:30. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa, salam berpisah. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Bagai secercah cahaya, bagai sebutir embun di